Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Permatasari dari kelas Akuntansi Sore 1 dengan NIM 1962284. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan KDPPLK dan KDPPLKS. 1. Ruang lingkup. Ruang lingkup KDPPLKS ada 3, yaitu 1. Tujuan laporan keuangan, 2. Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, 3. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup KDPPLK ada 4, yaitu 1. Tujuan pelaporan keuangan, 2. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, 3. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan yang keempat, konsep modal dan pemeliharaan modal. 2. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPPLK ada 7, yaitu 1. Investor, 2. Karyawan, 3. Pemberi pinjaman, 4. Pelanggan, 5. Pemerintahan, 6. Masyarakat, dan yang ketujuh pemasok dan kreditor usaha lainnya. Sedangkan pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPPLKS ada 11, yaitu 1. Investor, 2. Pemberi dana card, 3. Pemilik dana titipan, 4. Pengawasan syariah, 5. Dana pemilik syariah temporer, 6. Pemasok dan dana mitra usaha lainnya, 7. Pelanggan, 8. Karyawan, 9. Masyarakat, 10. Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, 11. Pemerintahan. Paradigma transaksi. Dalam KDPPLK tidak dijelaskan tentang paradigma transaksi, sedangkan dalam KDPPLKS dijelaskan mengenai paradigma transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan saran kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menetapkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruknya, benar dan salahnya aktivitas usaha. Asas transaksi. Dalam KDPPLK tidak dijelaskan tentang asas transaksi. Sedangkan dalam KDPPLKS dijelaskan mengenai asas transaksi syariah, yaitu 1. Persaudaraan ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua, keadilan adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu yang hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya. Ketiga, kemaslahatan, maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Keempat, keseimbangan tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Karakteristik transaksi. Dalam KDPPLK tidak dijelaskan tentang karakteristik transaksi yang diperbolehkan. Sedangkan dalam KDPPLKS dijelaskan bahwa karakteristik transaksi syariah yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, thayyib. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai dan bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisyir, gharar, dan haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu, no gain without accompanying risk.
6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan ta'aluk dalam satu akad. 7. Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan najasi maupun melalui rekayasa penawaran ihtikar. 8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap risiwah. Tujuan laporan keuangan. Dalam KDPPLK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan KDPPLKS, tujuan laporan keuangan sama seperti KDPPLK, namun pada KDPPLKS ada tujuan lainnya, yaitu 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban, obligasi, fungsi sosial entitas syariah termasuk pengolahan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan dalam KDPPLK yaitu 1. Posisi keuangan neraca, 2. Kinerja, laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan menurut KDPPLKS yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang meliputi laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas (CALK). Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial yang meliputi 1. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, 2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Baiklah, segitu presentasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf, maka saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.